Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Scaper. Jadi dalam video kali ini gue pengen bahas mengenai istilah-istilah yang biasa dipakai di dalam aquascape gitu ya. Jadi ada banyak banget istilah-istilah di dalam aquascape ini yang mungkin kita tuh masih kurang paham. Menggeluti hobi aquascape itu kita nggak selalu ngobok-ngobok dalam tank terus gitu kan ya. Ada kalanya kita tuh ngobrol atau sharing dengan temen gitu, atau bisa juga kita melalui sebuah forum. Nah, seringkali kita tuh dalam sharing tentang aquascape ada istilah-istilah yang jarang dimengerti di dunia per aquascape-an. Jadi biar lebih gampangnya gitu ya, biar kalian lebih gampang memahami perkataan orang lain, kita juga harus tahu tuh istilah-istilah aquascape yang sering dipakai agar kita tuh nggak salah persepsi dan artinya gitu. Jadi untuk itulah kali ini saya akan share kepada kalian mengenai istilah-istilah yang sering disebutkan di aquascape. Saya merangkum beberapa istilah ini menurut sepengetahuan saya aja, dan mungkin saja ada yang kurang. Oleh karena itu nanti kalian bisa komen di kolom komentarnya ya. Yang saya jelaskan ini mencakup istilah-istilah di dalam aquascape. Jadi bukan pengertian secara umum gitu ya, apalagi dijabarkan dengan kompleks. Intinya tentang aquascape aja gitu. Oke, langsung aja. Ini yang pertama ada tank. Jadi istilah yang biasa digunakan untuk menyebut nama lain dari akuarium itu adalah tank. Jadi si tank ini akuarium gitu. Kemudian yang kedua ada WC atau water tank. Itu istilah dari penggantian air rutin, biasanya seminggu sekali atau 2 kali gitu ya. Pergantian airnya itu sekitar antara 30 sampai 50 air. Itu gunanya untuk mengurangi kadar amonia. Lanjut yang ketiga itu ada hardscape. Hardscape itu adalah hiasan pendukung, biasanya berupa kayu, batu. Itu fungsinya untuk memperindah aquascape kalian. Kemudian yang keempat itu ada moss. Moss adalah bahasa Inggris dari kata lumut. Moss di aquascape merujuk pada lumut yang biasa tahan di dalam air gitu ya. Seperti video saya sebelumnya mengenai jenis-jenis moss aquascape. Nah, kemudian yang kelima ada DIY. DIY itu adalah peralatan yang dibuat oleh hasil tangan kita gitu kan, sekreatifnya kita, serta bisa menghemat biaya gitu ya. Contohnya kayak yang ngerakit HPL, kemudian ngerakit kipas. Kemudian yang keenam itu ada alga. Alga adalah organisme autotrof yang tidak punya bagian atau organ dengan perbedaan fungsinya dengan jelas gitu ya. Orang awam biasanya menyebut lumut, padahal beda gitu. Nah, yang ketujuh ada DSM. DSM adalah metode menumbuhkan tanaman aquascape dengan cara tidak diberi air, alias tanaman akan tumbuh di aquascape yang tanpa air, namun diberi kelembapan dan cahaya agar bisa tumbuh. Yang kedelapan ada emersit. Sistem penanaman tanaman air dengan cara mendaratkan tanaman air gitu ya, dibikin darat dengan cara tertentu gitulah. Dan penanamannya itu pun menggunakan media yang sedikit air gitu, cuman becek-becek aja. Nah, istilah ini banyak digunakan untuk budidaya tanaman aquascape. Kayak di video saya sebelumnya itu mengenai budidaya nubia sama bucephalandra. Yang kesembilan ada kanister. Kanister adalah jenis filter yang paling efektif. Biasanya bentuknya tuh yang gede-gede gitu, yang ketabung. Jadi di dalamnya tuh bisa menampung media biologis maupun mekanis. Yang ke-10 ada UGF atau undergravel filter. Nah, biasanya UGF ini memanfaatkan si substrat gitu ya. Kemudian nanti ada kayak rak-raknya gitu, susunan-susunannya. Kemudian yang ke-11 itu ada hang on hop gitu ya, hang on back, atau biasanya tuh ya filter gantung gitulah. Itu diletakkan di samping-samping gitu, filter gantung. Kemudian ada yang namanya yang ke-12 bioring dan bioball. Itu adalah salah satu jenis media biologis yang pernah gue bahas juga. Yang ke-13 ada lily pipe. Lily pipe adalah pipa dari plastik ataupun akrilik ataupun yang kayak stainless steel punya kawan aquascape itu ya. Itu yang berfungsi sebagai input dan output dari si kanister.
Tujuannya agar lebih estetika dan semakin efektif aja gitu. Kemudian yang ke-14 ada surface scum. Surface scum adalah lapisan minyak yang berada di permukaan air yang biasanya menghambat gas exchange atau pertukaran gas oksigen, serta dapat mengurangi intensitas cahaya lampu gitu ya yang bakalan masuk ke dalam. Yang ke-15 ada surface skimmer. Surface skimmer itu alat yang digunakan untuk ngebersihin si permukaan minyak gitu ya. Jadi ini yang wajib banget kalian punya sih kalau menurut gua. Jadi tiap tank harus ada si skimmer ini. Yang ke-16 ada bakteri starter. Adalah benda ataupun yaitu bisa serbuk ataupun cair gitu ya, yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan bakteri nitrifikasi agar lebih cepat berada di dalam aquascape. Yang ke-17 ada bakteri nitrifikasi. Ini yang barusan gue sebutin itu ya. Itu adalah bakteri Nitrosoccus gitu, Nitrosomonas dan Nitrobacter yang berfungsi untuk mengubah amonia menjadi nitrit lalu diubah lagi menjadi nitrat. Yang ke-18 lampu HPL. Ini jenis lampu yang paling banyak digunakan para penghobi aquascape karena lebih menghemat daya, lebih menghemat biaya juga kalau menurut gua gitu ya. Kalau rusak juga gampang diganti gitu part-partnya. Kemudian lanjut ke 19 itu ada high light. Jadi high light adalah jumlah watt atau intensitas cahaya yang tinggi. Itu tergantung ukuran akuarium sama tema yang kalian pilih gitu. Yang ke-20 ada medium light. Ini juga sama gitu ya, jumlah tergantung sama jumlah watt, intensitas cahaya yang standar itu juga tergantung sama akuarium dan tanaman kalian. Kemudian yang ke-21 ada low light. Ini jumlah watt intensitas cahaya yang lebih rendah gitu ya, dengan rekomendasi intensitas cahaya itu setiap ukuran aquascape-nya. Ya kalian tinggal kira-kira tanamannya itu low light, medium light atau high light gitu ya. Yang ke-22 ada high-tech aquascape. Ini merupakan aquascape yang menggunakan peralatan-peralatan yang canggih gitu ya, misalnya kayak CO2, tabung, chiller, kanister gitu. Yang ke-23 ada low-tech aquascape. Aquascape yang biasanya peralatannya tuh ya cenderung seadanya gitu, biasanya peralatannya juga DIY. Nah, low-tech ini biasanya dikaitkan dengan aquascape tanpa injeksi CO2 atau dengan CO2 DIY. Yang ke-24 ada pukdas atau pupuk dasar. Ini adalah pupuk yang digunakan di aquascape sebagai substrat gitu ya, sebagai pasokan nutrisi untuk akar tanaman. Yang ke-25 itu ada pukir atau pupuk cair. Ini adalah pupuk yang berbentuk cair yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman melalui air gitu. Ya ada banyak gitu ya macam-macam pupuk cair. Yang ke-26 ada pupuk tancap. Pukcap gitu ya. Itu pupuk yang biasanya berbentuk padat gitu ya. Itu digunakan sebagai menambahkan nutrisi substrat dengan cara ditancap gitu. Jadi kayak misalnya nutrisi itu udah mulai berkurang, kita mau nanam lagi kasih si pukcap ini. Yang ke-27 itu ada substrat. Substrat adalah media tanam berupa pasir, soil, kemudian tadi pupuk dasar gitu ya. Kemudian ya itu substrat bagian itunya. Yang ke-28 ada soil. Soil adalah media tanam yang terbuat dari tanah bernutrisi yang sudah diproses dengan proses tertentu dan mengalami penambahan nutrisi sehingga menghasilkan media tanam yang baik untuk aquascape. Yang ke-29 ada parameter air. Kondisi air dan kandungan-kandungan tertentu di dalam air bisa mempengaruhi kualitas air itu sendiri. Beberapa parameter air yang sering diukur itu suhu, pH, TDS gitu ya, banyak gitu. Nah, kemudian TDS nih, singkatan dari Total Dissolved Solid atau jumlah padatan atau kandungan yang terlarut dalam air yang akan kalian gunakan. Kemudian yang ke-31 pH. pH ini Power of Hydrogen. Derajat keasaman yang biasanya digunakan untuk mengukur asam atau basa di air ataupun larutan gitu ya. pH yang baik untuk aquascape itu antara 6,8 sampai dengan 7.
Kemudian yang ke-32 ada BPS, bubble per second. Nah, ini merupakan satuan yang menghitung seberapa kencang gitu ya keluaran CO2 yang menuju ke aquascape kalian. Biasanya diukur dengan alat yang namanya bubble counter. BPS itu biasanya kisaran antara 1 sampai 4 BPS. Nah, kemudian yang ke-33 ada bubble counter. Bubble counter ini alat yang digunakan untuk menghitung laju CO2 yang mengalir ke aquascape. Dihitung dengan satuan BPS, misalnya 1, 2 gitu ya. Itu tergantung kebutuhan tank kalian juga. Yang ke-34 itu ada check valve. Check valve ini alat yang digunakan untuk mencegah tekanan itu balik lagi ke tabung gitu ya. Biasanya kalau yang DIY itu nggak pakai begituan ya, akhirnya gas nggak keluar juga. Yang ke-35 itu ada drop checker atau indikator CO2. Ini indikator atau alat yang di dalamnya itu ada cairan berwarna yang biasanya yang bisa menghitung jumlah kisaran kandungan CO2 terlarut di dalam air. Kalau berwarna biru itu berarti kekurangan gitu ya. Kalau hijau itu pas, kemudian kuning itu berarti berlebihan. Kemudian yang ke-36 ada diffuser. Diffuser ini alat yang digunakan untuk memecah gelembung CO2 menjadi lebih kecil gitu ya, lebih halus sehingga mudah dilarut di dalam air. Yang ke-7 itu ada namanya solenoid. Solenoid ini alat yang digunakan untuk mengatur keluaran CO2. Alat ini bekerja menggunakan arus listrik. Jadi saat arus listrik terhubung, maka alat ini akan mengalirkan gas CO2 dari tabung menuju selang CO2 yang nantinya menuju ke diffuser. Solenoid ini digunakan untuk tabung CO2. Yang ke-38 itu ada CO2 DIY. Sistem penghasil CO2 yang dibuat dengan kreativitas sendiri dengan alat dan bahan tertentu. Yang ke-39 ada CISOT. Sistem CO2 yang berbahan dasar sitrun dan soda kue. Yang ke-40 ada ragul. Sistem CO2 DIY yang berbahan dasar gula dan ragi. Kadang ditambahkan vermipan dan agar-agar supaya lebih irit gitu. Yang ke-41 itu ada cikutel. Sistem CO2 ini yang berbahan dasar sitrun dan kulit telur. Kemudian yang ke-42 ada temperatur swing. Adalah temperatur yang tiba-tiba berubah secara signifikan karena sebab tertentu. Istilah swing juga bisa digunakan untuk pH swing. Kemudian yang ke-43 itu ada ketan atau keong tanduk. Nah, salah satu jenis keong pemakan alga di aquascape yang punya ciri ada bagian benjolan kecil di cangkangnya. Yang ke-44 ada kebo atau keong turbo. Salah satu jenis keong pemakan alga di aquascape yang punya ciri-ciri fisik lebih besar daripada si ketan tadi. Dan warna motifnya itu belang-belang kuning hitam atau putih gitulah. Yang ke-45 melting. Istilah untuk tanaman atau bagian dari tanaman aquascape yang mati atau lumer. Biasanya tanaman melting ditandai dengan warna kecoklatan atau kayak membusuk gitu. Kemudian yang ke-46 ada perling. Perling merupakan kondisi di mana tanaman mengeluarkan gelembung yang biasanya menempel di bawah daun. Akibat dari proses fotosintesis dan akibat juga karena kadar oksigen di aquascape kalian tinggi. Kemudian yang ke-47 ada daun darat. Adalah suatu kondisi di mana tanaman aquascape masih memiliki daun tipe darat, namun bisa digunakan untuk aquascape. Daun darat lama-lama akan gugur atau beradaptasi menjadi daun air yang jauh lebih cantik gitu. Kemudian yang ke-49 ada daun air. Adalah kondisi di mana tanaman aquascape kalian statusnya itu sudah tanaman air. Dan ini adalah hasil adaptasi dari tanaman darat yang barusan gitu ya. Kemudian yang ke-49 ada tanin. Jadi tanin adalah zat tak kasat mata gitu ya dari kayu yang membuat aquascape kalian itu kadang berwarna coklat, ada yang juga yang berupa lendir gitu ya taninnya. Kemudian yang terakhir yang ke-50 itu ada BBA, BGA, GBA dan lain-lain. Itu adalah macam-macam istilah dari alga gitu ya. Mungkin di video berikutnya gue bakal jelasin mengenai BBA, GGA tadi gitu.
Oke, jadi mungkin cukup segitu aja pembahasan mengenai istilah-istilah di dalam aquascape gitu ya. Kalau ada yang kurang, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau penjelasan saya juga kurang gitu ya, saya mohon maaf. Ini menurut sepengetahuan saya sendiri aja gitu. Jadi kalau kalian ada yang bingung mengenai isi video yang barusan gue sampein gitu ya, kalian tulis aja di kolom komentar. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.